Semangat pagi sahabat QB, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis. Kali ini saya akan membawakan topik 5 kiat lebih percaya diri. Ada kata-kata seperti ini. Low self-esteem is like driving through life with your handbrake on. Ini kata Maxwell Watts. Atau kalau diterjemahkan, ketika rasa percaya diri ini rendah, kita ini seperti mengemudi dalam kehidupan, tapi rem tangannya nyala. Waktu saya belajar nyetir dulu, saya pernah lupa melepaskan rem tangan. Jadi jalan udah jauh, rem tangannya masih nyala. Berat banget itu mobil, sampai bingung, ini kenapa mobil berat sekali. Nah, itu analoginya ketika rasa percaya diri kita kurang, ya. Rasa percaya diri itu apa sih? Rasa percaya diri itu percaya kepada kemampuan, pada kualitas, pada penilaian diri. Dan percaya diri itu penting untuk kesehatan fisik dan penting juga untuk kesehatan psikologis, ya. Percaya diri membantu sukses pribadi dan sukses secara profesional. Karena apa? Karena ketika kita percaya diri, kita berani mencoba hal-hal yang baru. Ya, sehingga karena kita berani mencoba, kemampuan kita meningkat, berkembang. Dan tentunya sejalan dengan itu, peluang-peluang baru pun terbuka. Nah, ada orang yang merendam mimpi-mimpinya karena takut gagal. Ada yang mau presentasi, tidak percaya diri, takut gak ada yang dengerin, takut nanti salah-salah bicara, takut mempermalukan diri. Akibatnya waktu presentasi, konsentrasinya pada ketakutan-ketakutan itu dan bukan pada audiensnya dan pesan yang ingin disampaikan kepada audiensnya. Akibatnya apa? Akibatnya ya jadi seperti self-fulfilling prophecy. Kegagalan yang ditakutkan itu terjadi beneran, ya. Nah, itu sebabnya penting sekali kita ambil kendali pada rasa percaya diri. Kenapa? Karena rasa percaya diri itu tadi seperti dibahas penting dan bukan sesuatu yang genetik. Artinya apa? Artinya kita bisa latih, ya, kita bisa tingkatkan dan kita tidak perlu tergantung kepada orang lain untuk meningkatkan itu. Nah, kalau rasa percaya diri itu sumbernya dari merasa kurang kompeten, kurang pintar, kurang menarik, ini pun bisa diperbaiki, ya. Jadi berikut ini adalah kiat-kiatnya. Kiat yang pertama, rawat diri dan jangan lupa senyum, ya. Kita sulit merasa nyaman kalau badan kita tidak terawat. Misalnya kurang tidur, makanan tidak sehat, tidak olahraga, itu akan berdampak buruk pada kesehatan, ya. Studi secara konsisten menunjukkan bahwa aktivitas fisik meningkatkan percaya diri, ya. Jadi prioritaskan perawatan diri. Saat kita merasa dalam kondisi terbaik, kita akan merasa lebih percaya diri, ya. Tidak kalah penting dari perawatan fisik tadi adalah berpakaian dengan baik sehingga merasa siap untuk menghadapi dunia. Ya, berpakaian baik itu berbeda untuk orang yang berbeda, selera orang berbeda-beda. Tetapi tidak ada yang suka formal, ada yang suka casual, ya, tidak harus mahal dan casual pun bisa rapi dan bisa menarik, ya. Dan satu lagi mungkin kedengarannya basi, tetapi sebetulnya benar-benar mujarab. Jangan lupa tersenyum, ya. Karena tersenyum itu membuat kita lebih menarik, tersenyum membuat orang lain senang, tersenyum membuat orang lain cenderung membalas senyuman kita, ya. Jadi tersenyum itu adalah hal kecil yang memberikan dampak berantai. Investasinya tidak banyak, ya, bahkan tidak ada investasi, tapi besar manfaatnya. Yang kedua, hadapi keraguan diri, ya. Terkadang kita menunda melakukan sesuatu nunggu agar lebih percaya diri, ya. Menunda melakukan sesuatu itu misalnya ngajak orang kencan, ikutan lelang jabatan.
waktu saya kecil, saya pernah kalau mau lompat berenang itu lompat dari ketinggian 3 meter, selalu setiap mau lompat itu rasanya berat sekali mengumpulkan kepercayaan diri, menunggu. Tetapi resep yang paling mujarab untuk terus melompat adalah ya just do it ya. Jadi loncat aja ya. Nah, latih diri menghadapi ketakutan itu ya. Misalnya takut mempermalukan diri, takut ngaco, coba aja ya. Saya pernah dapat tawaran suatu pekerjaan yang sebetulnya di luar zona nyaman saya ya. Sebelumnya saya tidak punya pengalaman di bidang itu. Saya secara refleks ingin langsung menolak aja. Takut gagal, takut bikin malu ya. Tetapi saya berhasil untuk menahan reaksi refleks itu. Dan kemudian saya bilang kepada orang yang menawari itu, saya pikir dulu 1 malam ya, kasih waktu saya untuk berpikir 1 malam. Dan ketika saya sendiri pada malam itu, saya mulai berpikir. Tadinya saya berpikir, aduh gimana ya, saya nggak punya pengalaman di situ. Kalau gagal gimana? Kalau nanti bikin malu bagaimana gitu ya. Tetapi kemudian saya rubah. Saya berpikir, kalau saya berhasil, apa sih yang akan terjadi? Manfaat apa yang akan saya dapatkan? Ternyata saya berpikir, kalau saya berhasil di bidang yang baru itu, kemampuan saya menjadi lebih luas. Saya masuk ke dalam jejaring yang baru, exposure saya lebih baik, sehingga saya bisa punya peluang-peluang lain yang lebih besar. Jadi ternyata banyak ya manfaatnya kalau saya berhasil. Nah, setelah itu saya mulai berpikir gimana caranya saya bisa berhasil ya, dan keluarlah ide-ide supaya meskipun saya baru di bidang itu saya bisa berhasil. Nah, itu merubah pikiran dari kalau gagal bagaimana menjadi kalau berhasil bagaimana, dan kita sangat tertarik pada kalau berhasil itu membantu meningkatkan diri untuk fokus kepada hal-hal yang positif dibandingkan kepada hal-hal yang negatif ya. Nah, jadi untuk membantu keraguan, lihat positifnya, jangan lihat negatifnya. Nah, sesudah itu just do it. Yang ketiga, buat persiapan yang baik ya. Sulit kita untuk percaya diri kalau kita merasa tidak akan berhasil melakukan sesuatu. Nah, supaya berhasil melakukan sesuatu, kuncinya apa? Kuncinya tentu persiapan yang baik ya. Nah, kalau kita ingat waktu kita kuliah atau waktu kita sekolah, kalau kita mau ujian, ketika kita belajar dengan baik, ketika kita merasa siap, maka confidence kita meningkat. Ya, jadi anggap saja perjalanan hidup kita adalah rantaian ujian-ujian ketika kuliah tadi. Jadi semuanya harus dipersiapkan dengan baik agar rasa percaya diri kita meningkat. Ya, apakah itu kita mau memaparkan proposal kepada investor misalnya, kita lihat siapa investornya, apa yang selama ini menjadi perhatian mereka, bagaimana membuat presentasi ini menarik. Ya, jadi fokusnya ke arah sana, lalu persiapkan dengan baik sehingga presentasi tadi bisa berjalan baik, berhasil, dan membuka kepada peluang-peluang yang lebih besar. Yang keempat, tingkatkan pengetahuan dan kompetensi. Jadi rasa percaya diri itu biasanya meningkat dengan meningkatnya pengetahuan dan kompetensi. Jadi pengetahuan bisa didapat dari mana? Banyak membaca, belajar dari berbagai sumber. Sekarang ini banyak sekali sumber untuk belajar ya. Bisa lewat podcast, video, ikut kelas ya. Jadi perluas wawasan kita. Lalu kompetensi bagaimana meningkatkannya? Praktekkan apa yang kita pelajari ya, lakukan secara bertahap. Jadi misalnya kalau kita ingin menjadi penulis yang kompeten, mulai banyak menulis, jurnal, blog, jadi penulis freelance, penulis lepas ya. Semakin banyak menulis, semakin baik kompetensinya. Demikian pula kompetensi-kompetensi yang lain. Ya, dapat ditingkatkan dengan pertama tingkatkan teorinya, lalu praktekkan. Makin lama kita akan kompetensinya makin meningkat. Yang kelima, buat target-target kecil dan capai target
itu ya. Orang sering ingin langsung menembak bulan ya, sehingga ketika gagal jadi kecil hati dan jadi kurang percaya diri ya. Jadi untuk mengatasi itu, bidik sesuatu yang bisa dicapai. Lalu capai itu. Cari lagi sesuatu yang target yang bisa dicapai. Capai itu ya. Semakin banyak kita mencapai tujuan-tujuan kecil, maka kita akan semakin terlatih dan semakin kompeten. Percaya diri pun jadi meningkat. Selanjutnya kita bisa meningkatkan kepada target-target yang lebih besar. Dan kita capai juga begitu seterusnya, sehingga proses ini membuat rasa percaya diri kita menjadi meningkat. Ya. Jadi ketika rasa percaya diri meningkat, sekedap energi, kemampuan dapat dicurahkan untuk menyelesaikan inisiatif-inisiatif dan tanggung jawab yang kita sedang pegang. Ya. Energi dan waktu tidak terkuras untuk kekhawatiran bahwa ini tidak cukup baik ya. Jadi rasa percaya diri ini bukan sesuatu yang genetik, sesuatu yang bisa dilatih, sesuatu yang bisa ditingkatkan. Kita akan tampil lebih baik saat percaya diri kita baik, sehingga peluang-peluang terbuka dan kita bisa meraih sukses. Jadi 5 kiat lebih percaya diri. Yang pertama, rawat diri dan jangan lupa senyum. Yang kedua, hadapi keraguan diri. Ya, atasi keraguan diri. Just do it. Yang ketiga, buat persiapan yang baik. Dengan persiapan yang baik, rasa percaya diri kita akan meningkat. Yang keempat, tingkatkan pengetahuan dan kompetensi. Yang kelima, buat target-target kecil dan capai target itu. Sesudah itu kita bisa meningkatkan target-target ke yang lebih besar. Selamat mencoba, selamat meningkatkan rasa percaya diri. Sukses untuk Anda.